Kominfo kita ini lemah, bisa kebobolan. Oh, bukan urusan Kominfo, baiklah, taruhlah penyakitan, kurus, kelihatannya gede, internet gede, ataupun digital lah, bahasa kerennya apa ya? Ya tahulah, digital seperti itulah. Berarti lemah kita, masih kebobolan dengan satu orang hacker yang ada di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sin Lam Mim. Ngopi dulu teman-teman. Ada berita terbaru, yaitu yang lagi booming, yang lagi viral. Negara lagi kecolongan dengan hacker ya namanya, bukan hater tapi hacker. Hacker ini menyebarkan situs-situs ataupun data-data orang-orang petinggi negara, baik dari kalangan nomor HP dan juga BIN dan sebagainya. Ya mungkin kita masyarakat bertanya-tanya, apakah hacker ini dari mana? Tapi dia mengaku dari kalangan luar negeri. Kalau seandainya negara kebobolan situs ataupun data diacak-acak, taruhlah tanda kutipnya diacak-acak dengan hacker ataupun yang bisa memegang IT. Kalau benar kejadian itu, berarti IT kita memang benar-benar lemah. Bahasanya penjaganya cuma bisa bobo, tidur bobo itu. Dan juga Kominfonya semuanya sebagai bawahannya ataupun semua pengen duitnya aja, nggak mau kerja. Kalau ada yang masuk ataupun aplikasi taruhlah perjudian, baru diterima, nggak laporan. Kalau belum korban masyarakat belum dihapus. Kerjanya seperti itu saja untuk kepentingan sendiri. Kalau memang hacker itu bisa membobol kejadian di negara kita, mengacak-ngacak, mengobrak-abrik wilayah kenegaraan ataupun keamanan negaraan, seharusnya negara berterima kasih. Itulah lalainya IT kita. Mungkin tim IT ini sudah kerja semaksimal mungkin. Mungkin tim IT ini sudah bekerja dengan ilmu dia, dengan pemahaman dia, dengan cara dia. Mungkin ya. Tapi pekerja IT yang lebih hebat banyak. Yang tidak terpakai banyak. Sebenarnya banyak. Mungkin, kembali lagi kepada mungkin sudah terlalu tua, jadi gaptek, kebingungan. Katanya tidak ada yang kebobol, tapi dalam ilmu sarjana teknis itu sudah masuk, tapi nggak kita sebarinya itunya ya. Ada itu nomor-nomor HP-nya apa segala macam sudah terpublikasi. Itu melalui komputer ataupun sosial media. Tapi tidak mau saya mencantumkan di sini, tidak mau. Berarti kan lemah. Kominfo kita ini lemah, bisa kebobolan. Oh, bukan urusan Kominfo, baiklah, taruhlah penyakitan, kurus, kelihatannya gede, internet gede,
ataupun digital lah bahasa kerennya apa ya, ya tau lah, digital seperti itulah. Berarti lemah kita, masih kebobolan dengan satu orang hacker yang ada di luar negeri. Tapi kalau itu benar, berterima kasihlah negara dengan hacker tadi, karena dengan berkat dia, bawahan negara itu tuh IT-nya itu tuh nggak ada yang beres, nggak ada yang cerdas. Pecat, ambil ilmu yang baru, ambil anggota yang lebih hebat, yang lebih pakar seharusnya. Jangan dipekerjakan yang udah gaptek. Seperti itu. Ganti yang baru, apa salahnya? Agar ada perubahan yang baru. Agar masyarakat Indonesia tidak tertipu dengan judi online, dengan semacamnya lah, yang kira-kira merugikan masyarakat. Kalau memang benar IT kita dibobol. Tapi kalau salah, hanya pengalian isu, hanya permainan, hanya catur, bagaimana cara kasus ini hilang diganti dengan kasus ini? Kasus ini sudah terlalu lama berbelit-belit, nggak selesai-selesai, diganti lagi dengan kasus ini. Jadi untuk menutupi kasus per kasus, kita nggak tahu. Sudah ada kepolisian, siapa namanya, Bapak siapa ya, lupa saya, Perdi Sambo. Nah terus ada isu BBM, dua kasus ini lagi mencuat, timbul kasus hacker. Nah seperti itu. Apakah untuk pengalian penghapusan agar tidak terkuak, apa gimana? Kita nggak tahu. Kalau masalah di situ itu ada permainan ahlinya, ada strategi ahlinya. Apakah dengan adanya ini untuk menyelamatkan negara, untuk menyelamatkan ekonomi negara, ataupun apa untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam pekerja itu? Kita nggak tahu. Kalau memang catur permainan, menyelamatkan negara, membangun negara, diadakan isu yang namanya hacker dari luar negeri ataupun orang dalamnya, kita nggak tahu. Tapi kalau emang benar, itu berarti kan lemah. Harus apa? Harus diganti. Pekerja-pekerja IT itu tuh yang nggak beres itu harus diganti. Setiap pekerja itu tuh ya sudah ada biayanya masing-masing. Mobil aja ada biayanya, bensin BBM ada biayanya, dan juga rumah dibiayakan kalau untuk kapasitas negara. Semuanya negara yang membiayakan semua. Pembiayaan itu siapa? Dasarnya dari hasil rakyat, dari hasil pajak. Pengertiannya seperti itu. Berarti ada yang tidak beres, ganti untuk menyelamatkan negara kalau memang benar. Tapi untuk pengalian isu kita nggak tahu, wallahu alam. Hanya mereka lah yang lebih paham ya. Di akhir zaman ini, kejujuran ini sangatlah langka. Krisis kepercayaan sesama orang muslim, krisis kepercayaan sesama manusia, krisis kepercayaan sesama kawan, krisis kepercayaan. Karena di zaman ini aneh, sebentar akrab, sebentar berkhianat, malam beriman, besok bisa tidak beriman lagi. Begini, seharusnya negara harus lebih belajar lagi untuk masalah kalau memang benar IT ini membobol negara. Kalau kita ini hanya orang kecil, hanya bisa ngomong di belakang, ngomong di YouTube aja kadang-kadang ngeri.
ini hanya aksi demokratis, sekedar ungkapan, sekedar omongan. Taruhlah negara itu tuh jangan mempekerjaan orang yang gaptek, apalagi orang yang tua udah pikun misalkan, ilmunya nggak ada, berhubung pinter ngomong, pinter ngolah, dijadikan brek begini. Kita nggak tahu. Dilatih dulu. Jangan orang dekat asal comot, asal jadiin pemimpin. Jangan. Jadi ahlinya dalam bidangnya, bidang IT dalam bidangnya, pasti maju. Masalah ke IT-an, masa negara dibobol sama orang satu. Aduh. Entah politik, entah membuat isu, entah apa. Ini hanya pendapat kita orang yang bodoh ya. Begitu saja kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.